Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hari ini untuk judul belajar dan mengajar, yaitu sampai dengan halaman 25. Di situ ada poin jendela perolehan ilmu. Bapak silakan teman-teman, yang lainnya bisa dibuka bukunya masing-masing. Apakah sudah semua dibuka? D. Jendela perolehan ilmu. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia agar mempelajari fenomena alam seperti hutan, angkasa bumi, gunung, manusia, dan makhluk. Hal ini berarti fenomena alam ini mesti dipelajari agar manusia mendapatkan ilmu yang mengenainya. Ayat-ayat itu selain menggambarkan sesuatu yang dipelajari, ia juga mendeskripsikan cara mendapatkan ilmu. Menurut Al-Quran, ilmu itu dapat diperoleh melalui 3 hal, yaitu rasional, empiris, dan wahyu atau ilham. Mendapatkan ilmu melalui rasio, misalnya dapat dilihat dalam firman Allah ayat 12 sampai 16 surat Al-Mu'minun yang berbicara tentang embriologi. Secara tekstual, ayat-ayat tersebut mendeskripsikan proses kejadian dan perjalanan hidup manusia mulai dari tanah sampai kepada penentuan nasibnya yang abadi. Contoh misalnya, tujuan utama ayat itu bukan semata-mata mengajar manusia tentang embriologi. Manusia tidak banyak dituntut menguasai ilmu tersebut, tetapi pembelajaran oleh Al-Quran mengenai embriologi dalam ayat itu bertujuan untuk meyakinkan manusia bahwa hidupnya pasti akan berakhir dan ia akan mengalami kebangkitan. Proses kejadian manusia atau embriologi dalam hal ini hanya sebagai media untuk menjelaskan hal tersebut. Tergambar dalam ayat-ayat itu metode analogi atau kias untuk mendapatkan ilmu, dan selanjutnya keyakinan, yaitu dengan membandingkan sesuatu yang lebih sulit dengan yang lebih mudah. Allah kuasa mengubah tanah dan manusia, maka dia kuasa lagi mengumpulkan kembali sesuatu yang telah ada walaupun telah rusak. Atau jika Allah kuasa menciptakan sesuatu dari tiada yang tidak ada, maka dia tentu lebih kuasa lagi mengumpulkan sesuatu yang telah ada. Artinya manusia dituntut melakukan penalaran agar mendapatkan ilmu, dan ilmu yang diperoleh dapat terhadap keimanan pastinya. Metode empiris misalnya dapat dilihat dalam berbagai ayat yang mendorong manusia memperhatikan fenomena alam seperti berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana sesudahan Allah yang menciptakan Rasul-Rasul. Banyak fenomena alam yang digambarkan dalam Al-Quran yang apabila dipelajari manusia maka yang akan mendapatkan ilmu daripadanya. Kitab suci berbicara tentang matahari, bagaimana ia berbeda pada orbitnya, bintang dan bulan yang kemudian minyak. Semua fenomena alam ini dapat diperhatikan dan diketahui oleh semua manusia. Dapat pula dipelajari secara empiris sehingga dapat mengetahui sistem atau hukum yang berlaku pada alam. Walaupun empiris dan kebenaran rasional dua hal yang berbeda, tapi dalam proses penelitian dan pencarian ilmu keduanya menjadi suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Einstein seperti yang dikutip oleh Google menyatakan bahwa terdapat metode indikatif yang memungkinkan berbagainya proses dasar suatu ilmu. Masalah utama yang timbul dalam penyusunan pengetahuan secara empiris saja adalah pengetahuan yang dikumpulkan itu cenderung menjadi bukan fakta. Ia belum bisa konsisten dan mungkin saja terdapat hal yang bersifat kontradiktif. Kumpulan tersebut belum menjamin terwujudnya suatu sistem pengetahuan yang sistematis. Selain itu, kelemahan empiris juga terletak pada kualitas dan keterbatasan kemampuan indera. Maka itulah sebabnya Al-Ghazali melakukan generalisasi dan pula penalaran rasional. Ia tanpa bantuan indera tentu menghasilkan pengetahuan yang benar. Sebab penalaran rasional bersifat subjektif. yang hanya benar dalam kerangka pemikiran tertentu yang berada dalam benak orang-orang
Penalaran rasional hanya menghasilkan pengetahuan mengenai suatu objek tertentu tanpa konsensus yang dapat diterima oleh sebuah pihak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, kajian empiris perlu dianalisis dengan penalaran rasional dan penalaran rasional. Perlu didasarkan atas pengalaman empiris. Kedua metode ini perlu dikombinasikan. Al-Quran juga mengajarkan bahwa empiris dan penalaran rasional dikombinasikan. Tradisi tersebut mengajarkan kepada manusia agar memikirkan fenomena alam yang teramati oleh indera sebagai suatu realitas yang tidak berdasarkan dari sang penciptanya. Fenomena alam indari hendaknya dianalisis secara rasional, dilakukan analogi secara sehingga menghasilkan suatu temuan berupa teori maka dalil. Dan temuan itu dapat menanamkan dalam jiwa peneliti keimanan dan ketunjukan pada Allah. Yang telah mengatakan hukum alam yang ditentukan itu. Inilah yang disyaratkan oleh Al-Quran. Kaum intelektual adalah orang-orang yang berpikir pada Allah dan mengkaji isi alam ini. Teori atau hukum alam yang tidak juga menambah kekafiran yang pada Allah. Sehingga mereka berucap, ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari adab neraka. Analisis di atas menunjukkan bahwa pembelajaran mengenai fenomena alam mempunyai dua tujuan. Pertama, tujuan sampingan atau tujuan pembelajaran mengenai suatu yang dikaji. Dan kedua, tujuan utama atau pokok yang diperoleh setelah memahami materi pembelajaran. Tujuan terakhir ini dapat diperoleh melalui rasionalitas analisis antara fenomena yang ada, di mana kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari analogi tersebut dalam sifat dari artinya berasal dari suatu yang empiris menuju rasional, sehingga upaya ilmu yang membawa pada keyakinan Allah yang berkuasa. Untuk perspektif Al-Quran, pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui empiris atau pengalaman indrawi serta penalaran rasional semata, tapi juga bisa didapatkan melalui ilham. Bahkan dari ilham merupakan jalan pengetahuan yang benar. Ia dapat mengantarkan manusia pada ilmu al-yakin, yaitu suatu keadaan yang benar-benar terbuka padanya. Sesuatu yang diketahui al-makhluk, sehingga tidak ada yang muncul keraguan. Jadi mendapatkan pengetahuan tentang melalui ilham hadapan yang dalam istilah al-Ghazali pun dengan al-Rabbani adalah disebut dengan jalan Jakarta dan Jakarta, yaitu dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Al-Ghazali mengatakan siapa saja mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberinya ilmu pengetahuan untuk mendapatkan ilmu melalui ilham. Manusia mesti bersungguh-sungguh mensucikan dirinya dari muda dan dosa serta mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan perolehan ilmu melalui ilham atau wahyu, maka Al-Quran ini sendiri sebagai wahyu Allah. Bahkan salah satu bentuk kebenaran Tuhan bagi manusia dalam hal ini Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan itu tumbuh dan berkembang dalam diri manusia melalui pengalaman empiris, rasional dan ilham yang masuk melalui indera berbagai hati, dan kata lain, indera merupakan bagian dari kepribadian manusia yang menjadikan nikmatnya ilmu pengetahuan ke dalam diri, sehingga itu menjadi internal kepribadian manusia. Tidak hanya itu, indera juga berfungsi membangun karakter. Adapun karakter yang terbangun dengan pengetahuan dan ilmu itu sendiri dipasok oleh indera. Dengan demikian, semakin aktif indera berinteraksi pada objek pengetahuan, semakin dalam pengetahuan seseorang. Selain itu, semakin berkualitas informasi yang tentang indera dari suatu objek, maka semakin berkualitas pula pengetahuan yang diperoleh. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Al-Quran selalu mengajak manusia menggunakan inderanya untuk mengkaji alam dan fenomena yang terjadi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada poin E, yaitu orientasi tentang pendidikan. Di
di mana adapun yang dimaksud dengan orientasi pendidikan dalam kajian ini adalah cenderung ke masa peserta didik diarahkan suatu lembaga pendidikan mempunyai rancangan mengenai apa yang ia harapkan dari peserta didik setelah mereka melalui bimbingan atau proses pembelajaran pada lembaga tersebut. Demikian pula peserta didik atau masyarakat, mereka juga mempunyai rancangan mengenai apa yang ingin mereka peroleh melalui proses pendidikan. Kedua keinginan atau keinginan lembaga pendidikan dan keinginan masyarakat mestilah berhubungan. Suatu lembaga pendidikan mesti menyusun sistem yang sesuai dengan apa yang diinginkan komunitas masyarakat. Demikian pula masyarakat mesti mencari lembaga pendidikan yang sesuai dengan kecenderungan putra-putrinya. Masyarakat Muslim tentu menginginkan suatu lembaga pendidikan Islami tidak hanya proses yang dilalui tetapi juga hasil yang diperoleh setelah melalui proses itu. Maka untuk mencapai hal tersebut, konsep ilmu dalam perspektif Al-Quran yang telah diuraikan di atas perlu menjadi perhatian dan standar dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses dan tujuan pembelajaran semestinya mengacu kepada hal tersebut. Jika tidak demikian, maka lembaga pendidikan hanya akan menghasilkan manusia yang berpikir tetapi tidak merasa, manusia berpikir tapi tidak berpikir, dan manusia angkuh atau sombong yang siap memangsa makhluk sejenisnya yang lebih luas dari binatang. Paling tidak ada dua hal yang perlu disusun atau dirancang oleh lembaga pendidikan dalam rangka menghasilkan manusia dan yang berpikir dan merasa, berpikir dan berzikir, dan manusia yang rendah serta tidak sombong, angkuh atau arogan. Kedua hal itu adalah proses pembelajaran baik dalam teks ataupun di luar, dan tujuan pembelajaran yang mengacu kepada tujuan pendidikan. Kedua hal tersebut mesti dirancang berdasarkan pada Al-Quran tentang ilmu pengetahuan guna menghasilkan output yang rendah hati, mampu berpikir dan merasa, serta komit dalam keadilan dan kejujuran. Farhan menyebutkan 3 prinsip yang mesti diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Ketiga prinsip itu pada akhirnya mesti menjadi kerangka pemahaman para peserta didik mengenai alam, manusia, dan kehidupan, di mana ketiga hal yang terakhir ini merupakan bahan ajar yang disampaikan guru kepada siswa. Prinsip pertama itu ada semua ciptaan ini mempunyai tujuan, alam semesta dan segala isinya yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan diciptakan dan berjalan atau berlaku sesuai kehendak Allah. Manusia diciptakan bertujuan agar ia mengimani sang penciptanya, dan kehidupan diciptakan bertujuan untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Kedua adalah prinsip kesatuan baik alam manusia maupun kehidupan. Alam sebagai ciptaan Tuhan berdiri dari bagian-bagian yang merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sistem itu merupakan hukum alam telah ditetapkan oleh Allah. Al-Quran menyebutkan ketundukan dan beredar atau berlakunya alam ini atas ketetapan Allah itu dengan sujud. Artinya alam dan segala isinya sujud kepadanya dengan kepatuhannya kepada ketetapan tersebut. Maka dengan kepatuhannya itu pula sistem dan hukum alam ini bisa berubah jika Tuhan menghendaki demikian. Prinsip kesatuan itu pada manusia terletak pada kesatuan antara spiritual dan material. Manusia diyakini terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Maka dalam mengisi kehidupan ini, keduanya mesti dipersatukan. Jangan ada kebutuhan satu di antara keduanya yang terabaikan. Manusia perlu beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani, sebagaimana dia juga perlu makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sehubungan dengan kedua kebutuhan ini, perlu pula penyatuan dunia dan akhirat. Manusia perlu mencari keperluan duniawinya, tetapi dalam pencariannya itu dia perlu dikontrol oleh rasa keperluannya terhadap kehidupan akhirat. Yang ketiga ada prinsip keseimbangan atau al-ittizan. Kedua prinsip di atas, penciptaan yang bertujuan dan prinsip kesatuan, mesti dipahami sebagai suatu keseimbangan manusia, alam, dan sistem yang berlaku padanya terajut sedemikian rupa, di mana kebaikan
dan kerusakan salah satu darinya terpengaruh kepada yang lain. Jika ada di antara bagian-bagian alam ini yang rusak, maka yang lain juga akan rusak. Demikian jelaslah bahwa kerusakan alam berdampak kepada manusia serta kehidupannya, dan kemiskinan yang disebabkan oleh kezaliman dan ketidakjujuran berdampak pula kepada yang lain, baik yang terlibat dalam menzalimi ataupun tidak. Al-Quran menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha shadidul iqab. Yang artinya dimana dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dalam Quran surat An-Anfal juz 8 ayat 25. Maka dampak penindasan tidak hanya akan dirasakan oleh orang yang ditindas, tetapi juga akan menimpa orang yang menindas dan orang lainnya. Demikian pula penipuan, kerugian yang ditimbulkan olehnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang ditipu, tetapi juga akan dirasakan oleh para penipu. Paling tidak kerugian yang akan dialami oleh para penipu penindas adalah hilangnya kepercayaan orang terhadapnya. Karena kezaliman dalam merusak keseimbangan tersebut, maka prinsip ini mesti tertanam dalam jiwa peserta didik, sehingga diharapkan mereka anti terhadap kezaliman dan penipuan. Dengan demikian, seyogianya tidak ada prinsip dan unsur yang diabaikan. Perlu keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perbaikan terhadapnya. Perlu keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara pembangunan duniawi dan pembangunan kehidupan ukhrawi. Ketiga prinsip di atas terdapat dan dijabarkan dalam proses pembelajaran serta evaluasi. Sepantasnya kurikulum dan silabus disusun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Ia perlu menggambarkan kepada siswa bahwa segala yang ada ini diciptakan mempunyai tujuan, terbentuk dalam suatu kesatuan yang tiada terpisahkan, serta keseimbangan. Berdasarkan prinsip ini, maka para peserta didik diharapkan benar-benar menyadari bahwa dirinya bagian dari penciptaan yang bertujuan yang berada dalam suatu kesatuan dan keseimbangan itu. Selanjutnya, penanaman prinsip yang semacam ini diharapkan dapat menghasilkan output yang menghargai lingkungan dan menghormati sesama. Sebab merusak lingkungan atau mengganggu orang lain sama dengan merusak dirinya sendiri. Abduh mengatakan, apabila orang sudah terdidik, maka ia akan mencintai dirinya demi kecintaannya kepada orang lain, dan ia akan mencintai orang lain demi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Lanjut kepada bab 3, yaitu poin prinsip belajar dan mengajar. Yang pertama ada konsep belajar. Paling tidak ada dua istilah yang digunakan Al-Quran konotasi belajar, yaitu ta'allama dan darasa. Ta'allama berasal dari kata ta'allima yang telah mendapat tambahan dua huruf atau imbuhan, yaitu ta' dan huruf yang sejenis dengan lam fi'il yang dilambangkan dengan tasdid sehingga menjadi ta'allama. Alima berarti mengetahui. Dari kata alima juga berbentuk kata ta'lim atau ilmu. Penambahan huruf pada suatu kata dasar dalam kaidah bahasa Arab dapat mengubah makna kata tersebut yang dinamakan dengan istilah fawaid al-bab, penambahan ta' dan tasdid pada kata alima sehingga menjadi ta'allama. Juga membuat perubahan itu yaitu mutawwa'ah yang berarti adanya bekas suatu perbuatan. Maka ta'allama secara harfiah dapat diartikan kepada menerima ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran. Dengan demikian belajar sebagai terjemahan dari ta'allama dapat didefinisikan kepada perolehan ilmu sebagai akibat dari aktivitas pembelajaran, atau dengan perkataan lain, belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang di mana aktivitas itu membuatnya memperoleh ilmu. Dalam Al-Quran kata ta'allama itu terulang dua kali. Keduanya digunakan dalam perbincangan tentang ilmu sihir, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, artinya maka mereka mempelajari dari keduanya atau malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seseorang atau suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 102. Berdasarkan pengertian ta'allama, belajar di atas, maka ayat ini dapat diartikan kepada bahwa orang Yahudi menerima ilmu sihir dari Harut dan Marut sebagai hasil pengajaran keduanya, dan ilmu yang mereka dapatkan itu tidak bermanfaat buat mereka, bahkan memberi mudarat. Mereka melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan bimbingan atau arahan guru sihir, di mana berdasarkan aktivitas dan mengikuti arahan tukang sihir tersebut, maka para pencari ilmu sihir itu memperoleh apa yang mereka cari. Tetapi pada akhirnya pengetahuan yang telah mereka peroleh sesungguhnya tidak berguna bagi mereka sendiri, malahan dapat mencederai mereka. Ungkapan Al-Quran wa yata'allamuna azurruhuma wa la yanfa'uhum menggambarkan bahwa objek yang dipelajari mestilah sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan mungkin untuk materi penjabaran dari kami seperti itu. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Di sini kami menjelaskan tentang yang pertama ada jendela perolehan ilmu, yang kedua ada orientasi pendidikan, dan yang ketiga ada belajar dan mengajar tentang konsep belajar. Silakan jika teman-teman ada yang mau bertanya. Izin bertanya kepada Mas Lutfi dan Mas Ridho di halaman 33 yang bagian akhir, tulisannya Abdul mengatakan apabila orang sudah terdidik maka ia akan mencintai dirinya demi kecintaannya kepada orang lain, dan ia akan mencintai orang lain demi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Dari tulisan ini yang dimaksud terdidik itu menurut kelompok Anda itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Sinta Nura ini. Yang bertanya di sini dalam poin halaman 33, yaitu ada apabila orang sudah terdidik maka ia akan mencintai dirinya demi kecintaannya terhadap atau kepada orang lain, dan ia akan mencintai orang lain demi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Mungkin untuk jawaban dari kelompok kami, dan maaf jika kurang puas. Abdul mengatakan bahwa apabila orang yang sudah terdidik maka ia akan mencintai dirinya demi kecintaannya kepada orang lain, dan ia akan mencintai orang lain demi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Itu artinya cinta segitiga antara guru, murid, dan orang tua yang merupakan salah satu tujuan dunia pendidikan untuk memperbaiki kondisi kesehatan dunia bumi. Bahkan dalam pendidikan antara guru, murid, sama orang tua kan sering berkaitan. Nah, contoh kayak orang apa? Ya itu nih antara ketiga ini. Contoh. Saat kita majelis sama guru nih, terus perhatian orang tua nih terhadap anak Berarti kayak ibarat kita di rumah itu ada orang tua, kan kita dididik oleh orang tua, kan pasti ada ilmunya, ya toh. Sering kita diingatkan untuk sholat ataupun untuk makan agar kita menjaga kesehatan, dan di sekolah kita belajar tentang berbagai ilmu tentang yang ada di duniawi ataupun ada di akhirat. Gitu. Ya mungkin dari kelompok kami masih itu jawabannya. Kalau mau lebih
seharusnya bisa diberikan kepada terkait yang dibahas. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Rio. Baik, adakah pertanyaan yang lain? Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak banget kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.